Halo teman-teman, kita masuk ke pembelajaran yang terakhir berkaitan dengan cerita rakyat, ya. Namun sebelumnya Bapak akan mengulang kembali, mereview kembali seperti biasanya yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, yang pertama selalu Bapak kembalikan, ingatkan kembali kepada kalian bahwa karakter utama yang kita kembangkan, value utamanya dalam bentuk karakter kita adalah berdamai dengan alam. Nah, lalu sebelumnya kita pernah belajar tentang mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi nilai dalam cerita rakyat. Lalu hal yang penting di dalam mengidentifikasi itu nilai yang ada dalam karya sastra itu yang perlu kita ingat. Ada agama, moral, dan budaya. Itu bisa kita tahu dengan mendalami tema ceritanya, memahami amanat, ya. Itu baru nanti kita bisa sampai pada mengetahui dari nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra. Nah, lalu yang ketiga adalah menceritakan kembali cerita rakyat. Hal yang penting perlu disampaikan di sini, ditekankan di sini adalah ada aktivitas membaca. Membaca itu berarti membaca karya secara keseluruhan. Lalu mengartikan di situ adalah mencatat dan mengartikan kata-kata sulit yang Anda temukan. Mencatat adalah langkah 3, yaitu mencatat pokok-pokok cerita yang ada dalam setiap paragraf atau bagian-bagiannya. Lalu yang terakhir adalah menceritakan kembali karya tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan catatan yang tersedia. Nah, bagian-bagian pokok cerita dapat ditemukan dengan mencermati kata benda, kata yang sering diulang, dan kata yang semakna. Nah, lalu dalam pelajaran yang berkaitan dengan membandingkan hikayat dengan cerpen, hal yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur hikayat dan cerpen. Itu ada tema, amanat, latar, penokohan, pengaluran. Dan pengaluran yang kemarin kalau kalian ingat yaitu mesti ada konflik agar menarik. Nah, lalu selain itu yang kedua adalah struktur dan kaidah hikayat, teman-teman. Strukturnya ada orientasi, rangkaian kejadian, dan reorientasi. Nah, lalu dari aspek kebahasaannya menggunakan kata-kata arkais, kata-kata yang sudah beku, kisah, diceritakan sampai dengan dalam suatu hikayat dan dikisahkan itu. Nah, ada juga kata-kata atau kebahasaan yang lainnya yang menjadi ciri, yaitu seringkali penggunaan kata ganti orang pertama dan seterusnya sampai dengan kata penghubung. Itu yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak Anda masuk ke bagian terakhir tujuan pembelajaran hikayat, yaitu mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Oke, teman-teman. Yang perlu dilakukan ada 2 di sini, yaitu langkah-langkah penulisan. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah penyuntingan cerpen itu sendiri. Langkah-langkah penulisan. Pada pelajaran sebelumnya, Anda telah mengenal pengertian dan karakteristik hikayat dan karya-karya klasik lainnya. Anda juga telah mempelajari perbedaan karakteristik karya klasik dengan cerpen. Nah, pada pelajaran ini Anda diharapkan dapat memanfaatkan hikayat dan sastra klasik lainnya sebagai bahan penulisan cerpen. Untuk itu, teman-teman, tentukanlah salah satu peristiwa atau konflik yang ada pada hikayat tersebut. Konflik tersebut tentu harus menarik dan dapat memberikan nilai kehidupan yang bermanfaat bagi pembaca. Misalnya, tentang ketulusan dalam berjuang, kejujuran dalam membela kepentingan umum, maupun kecintaan yang tinggi terhadap rakyat. Langkah berikutnya adalah mengembangkan konflik ke dalam sebuah kerangka cerpen. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa struktur cerpen secara umum dibentuk oleh bagian pengenalan cerita, penanjakan menuju konflik, puncak konflik, lalu penurunan,
dan akhirnya penyelesaian. Bagian-bagian tersebut menyebutkan bagian-bagian tersebut ada yang menyebutnya dengan istilah abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, apa itu abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda? Secara singkat demikian. Abstraksi atau sinopsis merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Orientasi merupakan pengenalan cerita, baik berkenaan dengan penokohan maupun bibit-bibit masalah yang dialaminya. Lalu komplikasi atau puncak konflik merupakan bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Masalah tersebut tentu tidak dikehendaki oleh sang tokoh. Ya. Lalu yang keempat atau D, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak yang telah diceritakannya. Komentar yang dimaksud dapat dinyatakan langsung oleh pengarang atau diwakili oleh tokoh tertentu. Pada bagian ini, alur atau konflik cerita agak mengendur, tetapi pembaca tetap menunggu implikasi atau konflik selanjutnya sebagai akhir dari ceritanya. Nah, lalu berikutnya adalah resolusi. Resolusi itu merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Perbedaannya dengan komplikasi adalah pada bagian ini ketegangan sudah lebih mereda. Dapat dikatakan pada bagian ini hanya terdapat masalah-masalah kecil yang tersisa yang perlu mendapat penyelesaian sebagai langkah beres-beres lah, katakanlah seperti itu. Nah, lalu yang terakhir yang dimaksud koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita atau dapat berupa kesimpulan tentang hal-hal yang dialami oleh tokoh utama. Itulah teman-teman, struktur cerpen tersebut bersifat mana suka sebenarnya. Hal itu tergantung kepada kita sebagai penulisnya. Bagian abstrak dan koda dapat hadir, sebenarnya dapat pula tidak dalam sebuah cerpen. Demikian pula dengan bagian orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Lebih lanjut, susunan bagian-bagian tersebut dapat terbalik yang kemudian membentuk alur mundur atau variasi alur lainnya. Teman-teman, penyiapan kerangka tersebut sangat penting, ya. Sekali lagi, penyiapan kerangka tersebut sangat penting dalam memandu seseorang ketika menulis. Bagaimanapun strukturnya, kerangka tersebut memudahkan dalam menulis menjadi lebih sistematis. Selain itu, penyiapan kerangka memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penuh konflik dengan yang biasa. Secara kronologis, kerangka tersebut akan dijadikan pembaca tidak bosan, selalu penasaran, dan terus menikmati karangan hingga tuntas. Nah, pembuatan kerangka cerpen sebenarnya tidak harus selalu berurutan sih. Susunannya dapat lebih bebas dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping yang di dalamnya disertai dengan gambar-gambar dan aneka lukisan visual lainnya. Langkah selanjutnya setelah kerangka tersusun maksudnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks cerpen yang utuh. Nah, pada langkah ini kita harus pula memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam cerpen. Nah, kaidah yang saya maksudkan, Bapak maksudkan itu ada sebagai berikut. Yang pertama itu kata ganti, kedua bahasa sehari-hari. Maksudnya apa? Menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga. Hal ini berbeda dengan hikayat yang selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa sehari-hari.
Hal ini berbeda dengan hikayat yang banyak menggunakan kata-kata beku atau arkais atau kata-kata yang sudah mati, yang berbunga-bunga dan berlebih-lebihan. Itu catatan penting berkaitan dengan tahap pertama, yaitu langkah-langkah penulisan. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke penyuntingan cerpen. Cerpen sudah kita bentuk, lalu kita mulai syuting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyuntingnya? Ini yang penting. Teman-teman, langkah berikutnya dalam menulis cerpen adalah penyuntingan. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengembangannya perlu kita perbaiki, baik berkaitan dengan isi, struktur penyajian, kaidah bahasa maupun ejaan dan atau tanda bacanya. Baik, akan Bapak jelaskan satu persatu. Berkaitan dengan aspek isi, lalu yang disunting apa? Ya, yang bisa Anda sunting berkaitan dengan isi adalah misalnya pertanyaan, apakah isinya relevan dengan cerita asalnya pada bagian mana saja? Lalu, apakah memiliki kekuatan konflik yang menarik? Lalu yang ketiga, apakah terdapat nilai-nilai yang menggugah? Itu yang berkaitan dengan isi. Lalu yang berkaitan dengan struktur, misalnya bisa kita lihat indikatornya. Apakah lengkap dan memiliki kejelasan strukturnya? Apakah memiliki hubungan yang padu? Lalu apakah terdapat bagian-bagian yang berisi kejutan atau rasa penasaran? Ini penting teman-teman. Ya, jadi bangunan struktur itu menjadi bagian yang penting. Lalu yang berkaitan dengan kebahasaan, apakah menggunakan ragam bahasa sehari-hari? Ingat, cerpen adalah bahasa sehari-hari, beda dengan sastra klasik. Lalu apakah kalimat-kalimatnya efektif, ya, mudah dipahami? Ya, seperti percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir, ejaan atau tanda baca. Apakah ejaannya sudah baku? Apakah tanda bacanya sudah tepat? Nah, itu teman-teman yang perlu kalian perhatikan berkaitan dengan mengubah hikayat ke dalam cerpen. Oke, seperti biasanya setiap pembelajaran selalu akan kita akhiri dengan diskusi dan latihan-latihan. Nah, untuk itu silahkan kalian masuk ke diskusi dan latihan untuk mengasah keterampilan kita dalam mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Terima kasih teman-teman.